Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah. Selamat kita datang kepada Tuhan pribadi, baik yang ada di tempat ini ataupun rekan-rekan yang menikmati siaran ini via YouTube. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang kita lakukan kerjakan pada saat ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu dan menyerahkan ibadah ini sehingga Tuhan berkenan untuk pemuliaan yang akan kita lakukan dan selenggarakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menunjukkan satu rasa bakti kami kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya itu boleh jadi hanya karena kehendak dan perkenan-Mu saja ya Tuhan. Rekan-rekan kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati. Dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini via YouTube, Tuhan Engkau menolong serta terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian. Mengenal-Mu, mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga biarkanlah pengenalan kita membawa dampak. Pengenalan kita akan membawa diri dan kehidupan kita untuk lebih dekat lagi kepada Bapa. Mengenal. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hosana. Bila ku buka mataku dan lihat wajah
mengatakan, kami ingin mengenal-Mu. Hosana bagimu ya Tuhan Yesus. Hosana bagimu. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bila ku buka mataku, bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih menjadi menyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi menyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi menyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi menyembah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Hosana bagimu ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Glory haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami muliakan Engkau ya Bapa. Sungguh kami meninggikan-Mu, sungguh kami rindu mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, glory haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya Yesus, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Yesus. Bapa, biarkanlah Engkau memberkati kami, biarkanlah Engkau menaungi kami ya Tuhan, sehingga kerinduan kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Engkau memberkati. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Sehingga biarkanlah waktu yang kami dedikasikan untuk-Mu pada saat ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyukakan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sungguh kami rindu Engkau memperbaharui kami dengan kebenaran firman-Mu pada saat ini, sehingga firman-Mu boleh meneguhkan, boleh menguatkan kami sekalian. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan, kata bersama-sama amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, siapapun di antara kita, baik seorang yang telah mengenal Tuhan, telah mempercayakan hidup kepada Tuhan, ataukah yang belum mempercayakan atau yang mengenal Tuhan, maka seseorang semuanya pasti akan
mencoba mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik seperti apa? Orang memiliki satu kriteria masing-masing manakala mau menetapkan kehidupannya untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang semakin baik, kehidupan yang semakin diperbaharui. Istilahnya adalah hidup saleh. Orang punya target tersendiri, orang memiliki standar tersendiri. Bagaimanakah hidup saleh itu? Bagaimana kehidupan saleh itu terjadi dalam kehidupan pribadi. Ada seorang yang mengatakan kehidupan saleh ada manakala seseorang telah melakukan perbuatan yang seperti ini, melakukan perbuatan yang seperti itu, melakukan perbuatan ini dan itu. Itulah definisi perbuatan atau hidup saleh yang ada pribadi lepas pribadi masing-masing. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan bagaimana sesungguhnya kehidupan saleh yang harusnya ada dan dipahami oleh setiap orang yang percaya. Mari kita akan buka Alkitab kita dari surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. 1-3 judul perikopnya. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal tadi saya sampaikan bahwa manakala orang mencoba untuk memberikan satu definisi bagaimana hidup saleh itu, maka masing-masing di antara orang yang satu dengan orang yang lainnya akan berbeda untuk memberikan satu definisi, untuk memberikan satu arti, atau hal-hal apa yang harus dilakukan, atau hal-hal apa yang harus dikerjakan, sehingga seseorang itu dikategorikan sebagai hidup saleh. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa hidup saleh yang dimaui oleh Tuhan menurut surat Rasul Petrus yang kedua ini disampaikan bahwa bagaimana sesungguhnya orang percaya mengupayakan hidup saleh, bagaimana orang percaya mendefinisikan hidup saleh itu. Karena hidup saleh hanya bisa dijalani, hidup saleh hanya bisa dipertahankan, hanya bisa dilalui dengan jalan mengenal Dia, mengenal Tuhan. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Jadi apapun definisi, apapun arti yang disampaikan oleh orang-orang lain yang mencoba mengemukakan arti hidup saleh atau definisi hidup saleh atau hal-hal apa yang dilakukan oleh seorang yang mencoba menunjukkan kehidupan yang saleh,
Maka firman Tuhan pada bagian ini kita harus mengetahui kenapa seseorang itu harus hidup saleh. Kenapa seseorang itu harus menjalani kehidupan yang saleh. Ini hal utama yang harus kita mengerti. Kita sadar, kita pahami kenapa kita harus menunjukkan kehidupan yang saleh. Pada nats yang telah kita baca ini tadi, ada hal-hal yang mendasar yang kita harus ketahui, kita harus pahami bahwa kehidupan yang saleh adalah merupakan anugerah Tuhan. Kehidupan yang saleh merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, hal yang mendasar yang harus ada dan dimengerti oleh setiap orang yang percaya manakala mau mengemukakan, menunjukkan kehidupan saleh adalah orang itu harus tahu alasannya. Alasannya apa? Orang hidup saleh itu adalah karena hidup saleh itu adalah apa? Anugerah Tuhan. Jadi hidup saleh itu anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan yang cuma-cuma berupa kesempatan yang diberikan kepada orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan saleh itu adalah anugerah, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya. Bagaimana proses kepercayaan itu diberikan? Bagaimana proses anugerah itu diberikan kepada orang yang percaya adalah manakala orang yang percaya itu mengerti, memahami, ya, menghidupi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan kepada setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau seseorang tidak memahami, mengerti, menghidupi anugerah Tuhan lewat panggilan dan pilihannya kepada setiap pribadi, maka orang yang mencoba untuk berusaha hidup saleh, maka orang itu tidak akan bisa bertahan lama menunjukkan kehidupan salehnya. Kehidupan saleh yang mana ditunjukkan dengan perbuatan baik, mungkin rajin beribadah, dalam hal datang ke rumah Tuhan, dalam hal bersekutu dengan saudara seiman, dalam hal menunjukkan perilaku baik kepada orang-orang lain. Kalau orang-orang itu tidak memahami alasan mengapa seseorang harus hidup saleh, maka tidak akan bisa bertahan lama. Ini yang harus dipahami oleh setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena di dalam panggilannya kita melihat bahwa kuasanya yang ajaib, kuasanya yang mulia ditunjukkan kepada setiap orang yang menunjukkan satu respon positif terhadap panggilannya. Jadi kalau orang tidak merespon, menanggapi secara positif panggilannya, maka orang akan bertahan hanya sebentar saja, seberapa waktu saja mencoba menunjukkan kehidupan salehnya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya, Bapak Ibu Saudara bisa membuktikan masing-masing bagaimana kehidupan salehmu, bagaimana kehidupan saleh kita akan bertahan. Apakah lama, ataukah beberapa saat, atau sepanjang waktu, kalau kita tidak menyadari, kalau kita tidak mengerti, tidak memahami alasan kehidupan saleh itu. Oleh sebab itu, mengertilah, pahamilah alasan hidup saleh. Karena hidup saleh adalah anugerah Tuhan, di mana Tuhan melalui panggilan dan pilihannya kepada kita sekalian, maka kita diperkenan untuk mendemonstrasikan hidup saleh, yang mana hidup saleh itu diberikan kesempatan kepada kita sekarang. Bagian yang kedua,
Kenapa seseorang itu menunjukkan kehidupan saleh, kehidupan yang saleh? Maka bukan seperti orang-orang yang lain. Orang itu menunjukkan kehidupan saleh mereka untuk mendapatkan janji, bukan. Orang-orang lain mencoba hidup saleh, hidup baik, hidup benar untuk mendapatkan janji yang dari Allah. Tidak. Kehidupan orang-orang percaya yang menunjukkan kesalehan hidupnya adalah bukan karena kesalehan hidupnya itu, tetapi karena alasan mendasar itu tadi, mengandung janji, sehingga janji-janji yang ada di dalam anugerah Tuhan itu yang membuat seseorang terus melakukan perbuatan saleh. Karena di dalam panggilannya, di dalam anugerahnya terdapat janji Allah, sehingga orang itu melakukan perbuatan saleh. Bukan karena perbuatan saleh seseorang mendapatkan janji, bukan, tetapi karena di dalam anugerah Allah mengandung janji. Dan pada bagian yang telah kita baca, kita melihat bahwasanya janji itu adalah janji yang sangat berharga. Janji itu adalah janji yang sangat besar. Bagaimana janji itu? Bagaimana wujud janji itu? Adalah bahwasanya janji itu merupakan kodrat ilahi, di mana setiap orang yang menerima anugerah Tuhan, di mana seseorang yang menerima satu panggilan dan pilihan Tuhan, maka orang itu akan dipindahkan dari alam maut sebagai satu hukuman atas dosa dan pelanggarannya, dipindahkan ke dalam hidup yang kekal. Itu. Jadi janji yang berharga, janji yang besar itu adalah berupa kodrat ilahi, pemindahan tempat yang sesungguhnya kita layak untuk mendapatkan satu hukuman dosa, tetapi dipindahkan ke dalam kehidupan kekal di surga Allah yang mulia. Satu. Kemudian pada bagian yang lain disebutkan bahwa kita luput dari nafsu duniawi. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Janji Allah yang luar biasa yang terkandung di dalam anugerahnya, di mana kita diperkenan untuk hidup saleh. Kita diperkenan untuk mendemonstrasikan hidup saleh. Kita mendapatkan satu janji Allah untuk pindah dari kerajaan maut ke dalam kerajaan hidup, dan kita luput dari nafsu duniawi. Kenapa kita luput dari nafsu duniawi? Karena dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karena kita menyadari bahwa kita mendapatkan satu anugerah yang daripada Tuhan, maka orang itu tidak berorientasi kepada hal-hal yang duniawi lagi, tetapi orientasi kehidupan duniawi ini dialihkan untuk kehidupan di kekekalan nanti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka perhatikanlah baik-baik, akan ada satu perubahan kehidupan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tentang kehidupan saleh ini. Kalau dulu kehidupan saleh seseorang baru beberapa hal saja, kemudian manakala seseorang berlatih terus, berupaya terus, maka kehidupan itu akan diperbarui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kehidupan yang lebih baik lagi terjadi dalam kehidupan seseorang yang menyerahkan memasrahkan hidup kepada Tuhan. Bagian berikutnya, bagian yang ketiga,
kesalehan dilakukan, kesalehan diusahakan, karena anugerah Tuhan mengandung janji. Pada bagian berikutnya disebutkan ada perubahan dari waktu ke waktu. Hal pertama yang dimiliki oleh seseorang yang diberi kesempatan untuk menikmati satu kesempatan mendemonstrasikan kehidupan saleh adalah seseorang itu punya iman. Manakala seseorang pertama kali punya iman, manakala ingin mendemonstrasikan kehidupannya ke hal yang lebih baik lagi, seseorang itu harus mengasah imannya, menambah imannya dengan kebajikan. Iman tambah kebajikan. Setelah itu, setelah ada iman, setelah ada kebajikan, maka ada lagi hal yang ditambahkan, pengetahuan. Iman, kebajikan, pengetahuan. Itu. Kemudian lagi setelah iman, kebajikan, pengetahuan, ditambah lagi ada penguasaan diri. Setelah itu lagi ditambahkan lagi, setelah ada iman, kebajikan, pengetahuan, kemudian penguasaan diri, ditambah lagi ada ketekunan, ditambah lagi ada kesalehan. Setelah itu ada ditambah lagi kasih akan saudara. Setelah seseorang punya iman, punya kebajikan, punya pengetahuan, punya penguasaan diri, punya ketekunan, punya kesalehan, punya kasih akan saudara, kemudian ditambah lagi punya kasih akan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan seseorang yang mencoba untuk mendemonstrasikan kehidupan yang saleh, sehingga kehidupan saleh itu bisa dirasakan oleh semua orang, banyak kalangan. Karena siapa? Karena orang menyadari ini adalah panggilan Tuhan, karena Tuhan menganugerahkan. Di dalam anugerahnya Tuhan memberikan janjinya, sehingga ada tahapan-tahapan, dan orang yang menerima, orang yang menyaksikan satu kehidupan saleh orang percaya, tidak hanya kelompok tertentu, tidak hanya dalam lingkup yang sempit, tetapi lingkup yang sangat luas sekali. Banyak orang akan menyaksikan, melihat kehidupan yang saleh yang didemonstrasikan oleh orang itu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala seseorang memiliki berbagai macam tahapan-tahapan ini, orang akan sampai kepada kehidupan yang saleh. Karena dalam setiap tahapan-tahapan ini, orang mencoba mencari tahu apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang telah Tuhan kerjakan. Di balik rahasia panggilannya, kita akan melihat sesungguhnya bahwasanya Tuhan yang begitu mengasihi itu, Tuhan yang sedemikian luar biasa mendemonstrasikan panggilan dan pilihannya kepada setiap orang yang percaya. Kita bisa memahami, kita bisa menyadari, sehingga kita juga boleh melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan kepada setiap orang yang percaya. Di mana orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita, di sekitar kita, siapakah orang itu? Mereka akan melihat betapa iman yang ditunjukkan oleh orang percaya lewat kasihnya dirasakan oleh semua orang. Amin. Ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini merupakan tahapan-tahapan sehingga orang bisa mengenal Tuhan. Orang mengetahui bagaimana sih kasih Tuhan, bagaimana sih perjuangan Tuhan untuk menunjukkan kasihnya kepada setiap orang percaya. Iman. Seseorang punya iman. Kemudian iman harus dipraktekkan lewat kebajikan, kebaikan yang ada pada diri kehidupan pribadi. Dan kebaikan dari wujud iman itu
harus ditunjukkan dengan pengetahuan yang menyertai kita. Bukan karena perasaan saja, bukan karena emosi. Seseorang menunjukkan iman, menunjukkan kebajikan itu. Bukan. Tetapi iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, kasih akan saudara, dan juga kasih akan yang lain juga. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Kalau kita melewati tahap-tahap ini, maka kita akan semakin giat dan berhasil untuk mengenal Tuhan. Ini loh perjalanan Tuhan mencari manusia. Ini loh perjalanan Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia, sehingga manusia mengerti, sehingga manusia memahami bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus ada Allah yang mencari, Allah yang mengasihi, sehingga dengan pengorbanan yang luar biasa manusia yang ada di dunia ini mengerti, memahami, mempercayai, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedemikian luar biasa perjuangan Tuhan mencari dan menyelamatkan manusia. Dan sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, hidup saleh ya, bisa dilewati, dilalui dengan cara mengenal Tuhan. Hidup saleh hanya bisa ditunjukkan manakala seseorang mencoba untuk mengenal Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan, seseorang di dalam menunjukkan kehidupan salehnya hanya sesaat saja, hanya seberapa waktu saja. Oleh sebab itu, apakah kehidupan saleh yang akan kita tunjukkan dan akan kita demonstrasikan terus akan berdasarkan kekuatan manusia kita, ataukah berdasar kepada pengenalan kita akan Tuhan? Kalau berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan, yakin dan percayalah, kita akan giat, semakin giat, dan kita akan mendapatkan satu keberhasilan untuk tetap hidup saleh. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memacu, memotivasi kita untuk hidup saleh, yang kuncinya adalah mengenal Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Hosana bagimu ya Bapa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi kasih-Mu yang Tuhan wujud nyatakan dari kami, sehingga kami boleh menunjukkan kehidupan saleh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah dan melawat kami sekalian. Jamah dan melawat kami sekalian Tuhan, untuk kami mendemonstrasikan kehidupan saleh dengan cara mengenal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini ya Bapa, sungguh kami merindukan, meski kehidupan kami bukan kehidupan yang semakin mudah untuk kami lalui, lewati, jalani, namun biarkanlah tetap terus kami menunjukkan kualitas hidup saleh dengan cara mengenal lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami rindu untuk menyenangkan-Mu senantiasa. Berkati kami yang di tempat ini,
berkati rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini via YouTube. Pernawan kasih-Mu nyata atas setiap kami masing-masing, sehingga kami boleh menunjukkan kualitas hidup saleh yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Saat ini kami mohon berkah yang daripada-Mu untuk pergumulan persoalan dari setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati channel ini via YouTube. Tuhan, Engkau menolong, Tuhan, Engkau memberkati. Kekuatan yang daripada boleh nyata atas kami sekalian. Sungguh kami merindukan, kami menantikan jamahan kuasa ilahi nyata atas kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Pemerintah kami yang mengupayakan kesehatan, yang mengupayakan keharmonisan hubungan sosial di antara satu dan yang lain, dan juga yang mengupayakan peningkatan taraf hidup perekonomian. Tuhan, Engkau berkati. Pernawan kasih-Mu nyata atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Biarkanlah pernawan kasih-Mu nyata serta atas kami. Seminggu yang akan kami lalui lewati tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah berkah-Mu tercurah atas kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan segala berkat anugerah yang Tuhan siap curahkan untuk kami nikmati, kami semuanya sambut melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita semua boleh menikmati, menerima segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang kudus, kiranya nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu. Salam sehat semangat untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam.